البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan memasuki penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-14 dari surat At-Taubah juz yang ke-10. Lanjutan daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya. Kita lihat barakallahu fikum bagaimana keadaan orang musyrikun ketika mereka melanggar perjanjian, tidak istiqamah di dalam melakukan perjanjian tersebut. Nah, kita lihat di sini. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qatiluhum yu'adzibhumullahu biaydikum wa yukhzihim wa yansurkum 'alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin." Artinya, perangilah mereka, niscaya Allah Ta'ala akan mengadab mereka, menghukum mereka dan mengalahkan mereka dengan sebab tangan-tangan kalian, dan akan menghinakan mereka, serta Allah Ta'ala akan menolong kalian untuk melawan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan, hiburan terhadap dada-dada atau hati-hati orang-orang yang beriman. Karena apa? Dengan kemenangan tersebut, orang-orang yang beriman mereka apa? Akan senang dan terobati rasa sakitnya disebabkan karena perbuatan orang-orang kufar, orang musyrikun yang mereka melanggar perjanjian tersebut. Kita lihat tafsirannya biar tambah jelas. Qala al-mufassirun asbahumullah, disma' baik-baik. Ya ma'syaral mu'minin, qatilu a'da Allah. Wahai segenap kaum mukminin, perangilah musuh-musuh Allah. Yu'adzibhum azza wa jal bi'aidikum, yang mana niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengadab mereka dengan sebab tangan-tangan kalian. Jadi berperang, berjihad itu sebabnya di antaranya. Dengan itu Allah Ta'ala akan menolong kaum mukminin. Wa yudhilluhum bil hazimah wal khizy, dan niscaya Allah Ta'ala akan menghinakan mereka, merendahkan mereka dengan kekalahan dan juga kebinasaan. Wa yansurkum alaihim, dan Allah Ta'ala akan menolong kalian untuk melawan dan mengalahkan mereka. Wa yu'li kalimatah, dan akan semakin tinggi kalimat Allah Subhanahu wa taala, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Wa yashfi bihazimatihim sudurakum allati talama lahiqa bihal huzn wal gham min kaidi haulal musyrikin. Dan juga Allah Ta'ala akan apa? Melapangkan dada-dada kalian dengan sebab kekalahan mereka. Jadi dengan melihat kekalahan orang-orang musyrikin, Allah Subhanahu wa taala apa? Memberikan kelapangan dan juga ketenangan pada dada-dada kaum mukminin yang sebelumnya setiap saat apa? Diiringi dengan kesedihan dan juga barakallahu fi kesusahan, disebabkan karena apa? Makar dan tipu daya mereka orang musyrikin. Maksudnya sebelum mereka terkalahkan, sebelum kaum mukminin berikan kemenangan, kaum mukminin merasa mereka sedih dengan perbuatan orang-orang musyrikin tersebut. Tapi setelah Allah Ta'ala berikan kemenangan,
Allah telah kalahkan orang-orang musyrikin, maka kemenangan kaum mukminin tersebut sebagai bentuk apa? Hiburan sekaligus menutup rasa sakit yang terpendam pada dada-dada kaum mukminin. Wa yudhib an qulubil mu'minin al-ghaidh, ya kan? Dan akan menghilangkan yaitu rasa panas dan marah dari hati-hati kaum mukminin. Karena apa? Sudah diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayatnya ini ternyata tafsirannya digabung dengan ayat yang berikutnya ya. Kita baca dulu ayat yang berikutnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yudhib ghaidha qulubihim wa yatubu Allahu 'ala man yasha' wallahu 'alimun hakim." Dan Allah Ta'ala juga akan menghilangkan amarah atau rasa panas yang ada pada hati-hati kaum mukminin. Dan Allah Ta'ala menerima taubatnya orang yang bertobat bagi siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Wallahu alimun hakim. Dan Allah Ta'ala zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Kita lihat sambungan penafsiran tadi, dilihat tafsirannya itu ada komanya tadi ya. Wa yudhib, qala al-mufassirun asbahumullah, wa yudhib an qulubil mu'minin al-ghaidh. Dan Allah Ta'ala niscaya akan apa? Menghilangkan dari hati-hati kaum mukminin al-ghaidh, rasa panas dan juga barakallahu fiik, amarah yang besar. Wa man taba min haula'il mu'anidin fa innallaha yatubu 'ala man yasha. Maka barang siapa yang bertobat dari mereka orang-orang yang menentang dan membangkang, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan dan menerima taubat bagi siapapun orang yang Allah Taala kehendaki. Wallahu 'alimun bisidqi taubatil ta'ib. Dan Allah Taala zat yang mengetahui dengan kejujuran kebenaran taubatnya orang yang bertaubat. Hakimun fit tadbirih wa san'ihi, dan zat yang maha bijaksana terhadap pengaturannya serta perbuatannya. Wa wad'i tasyri'atihi li ibadih, dan zat yang maha bijaksana terhadap apa? Peletakan syariat-syariatnya kepada hamba-hambanya. Kita ambil satu lagi, perhatikan baik-baik. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, simak kitabnya ya, yang punya kitab ini simak ya. Fokus. Aktivitas yang lainnya dikondisikan dulu. Di kitab-kitab yang lain, yang pelajaran lain disingkirkan dulu. Fokus yang punya kitab itu ya, biar nanti maksimal faedahnya. Kita lihat, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibtum an tutraku wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillah walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulih walal mu'minin walijah wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ayat yang ke-16 tersebut, apakah kalian mengira kalian akan dibiarkan begitu saja kemudian tidak diuji, sedangkan Allah Ta'ala belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kalian, apakah jujur dalam berjihadnya, dalam pelaksanaannya, dan orang-orang yang mereka tidak menjadikan selain Allah Rasulnya dan orang yang beriman sebagai pelindung atau teman. Wallahu khabir bima ta'malun, dan Allah Ta'ala zat yang maha mengetahui secara detail terhadap perkara-perkara yang kalian kerjakan. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, min sunnatillahi al-ibtila sahih. Termasuk ketetapan Allah Subhanahu wa taala adalah adanya ibtila, ujian. Pasti ada itu. Ujian berlaku umum, baik sejak dahulu maupun sampai sekarang. Setiap hamba pasti mengalami ujian. Hanya saja ujian hamba itu berbeda-beda. Ada yang ujiannya berat sehingga dia perlu ekstra bersabar. Ada yang ujiannya ringan sehingga dia pun mampu untuk mengemban serta menahannya dan menghadapinya. Namun di balik ujian itu pastikan ada kebaikan dan hikmah yang Allah letakkan di situ. Karena apa? Tidak setiap saat, tidak setiap selalu orang yang diberi ujian itu barakallahu fik pasti dia sengsara, tidak. Kadang-kala ujian itu bentuknya kenikmatan. Ujian itu kadang-kala bentuknya kenikmatan. Dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa apa?
kecintaan di balik ujian tersebut. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innallaha azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht." Artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai suatu kaum maka akan menguji kaum tersebut. Maka barang siapa yang ridha, pasrah terhadap ujian tersebut akan mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala, dan barang siapa yang murka tidak terima maka akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Kita lihat tafsirannya. Wa min sunnatillahi, termasuk ketetapan Allah Ta'ala, al-ibtila, adanya ujian. Fala tadunnu ya ma'syaral mu'minin an yatrukakumullah duna ikhtibar. Maka jangan kalian mengira wahai segenap kaum mukminin, Allah Ta'ala membiarkan kalian begitu saja tanpa diuji. Jangan mengira, pasti semuanya akan mengalami ujian. Nah, sebagaimana perkataan Allah Ta'ala dalam ayat yang lainnya apa? Ahasiban nasu an yutraku an yakunu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka dibiarkan begitu saja kemudian mengatakan kami beriman, lantas mereka tidak diuji? Mereka pasti diuji. Ujian pasti ada. Kita lihat di sini. Liya'lamillahu, agar Allah Ta'ala mengetahui ilman dhahiran, dengan pengetahuan yang nampak. Bukan berarti Allah Ta'ala sebelumnya enggak mengetahui ya. Allah Ta'ala mengetahui semuanya. Cuma ini sekedar menyebutkan sebabnya. Naam lil khalqil ladzina akhlasu fi jihadihim. Semakin mengetahui terhadap makhluknya yang mereka ikhlas di dalam berjihad. Karena tidak setiap orang yang jihad itu ikhlas niatnya. Ada orang yang berjihad agar dibilang apa dalam hadis itu? Dibilang pemberani. Ada orang yang berangkat jihad hanya ingin mendapatkan apa? Nah, barakallahu fiik, ghanimah. Ada orang yang berjihad tapi tujuannya apa? Untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Menjadikan kalimat la ilaha illallah kalimat yang paling tertinggi. Itulah yang nomor satu. Ya kan? Nah, sebagaimana hadis yang sudah kita lewati, barang siapa yang berjihad dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah, kalimat la ilaha illallah yang tertinggi, maka itulah yang dikatakan fi sabilillah. Adapun selainnya maka tercoreng niatnya. Yang berjihad karena mengharapkan ghanimah, tercoreng niatnya. Yang berjihad karena biar dibilang sebagai pemberani, tercoreng niatnya. Kita lihat sini. Walam yattakhidhu gharallahi wa rasulih wal mu'minin bitanatan wa awliya, dan agar semakin tahu orang-orang yang mereka tidak menjadikan selain Allah dan Rasulnya dan orang yang beriman sebagai bitanah, teman duduk, teman setia, wa awliya, dan sebagai pelindung-pelindung. Wallahu khabirun bijami' amalikum wa mujazikum biha, dan Allah adalah zat yang mengetahui terhadap seluruh perbuatan-perbuatan kalian, dan zat yang akan membalasi kalian terhadap amalan-amalan yang kalian lakukan. Itu sudah kita lewati pembahasannya secara global. Adapun mengenai keadaan orang musyrikin yang mereka tidak akan mampu melestarikan, memakmurkan masjid-masjid Allah, yang mampu hanya orang yang beriman, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.